Jadi misalkan seseorang ini sengaja untuk muntah, mungkin dengan dia itu merogok-rogok tenggorokannya, ataupun mungkin dia sengaja membuat dirinya merasa jijik disengaja sehingga dia muntah, maka muntahnya itu adalah membatalkan puasa karena disengaja. Maka di sini kita ketahui ketika muntahnya tidak dengan sengaja, contoh misalkan mencium bau busuk kemudian muntah, atau mungkin dalam perjalanan kemudian dia mabuk perjalanan muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang bikin batal itu kalau misalkan habis muntah terus minum. Nah, itu minumnya yang membatalkan, bukan muntahnya. Kadang-kadang orang muntah disebut batal, muntah itu tidak membatalkan. Yang membatalkan ketika muntah dengan sengaja atau setelah muntah walaupun tidak sengaja kemudian dia makan minum. Nah, itu baru batal. Warubba qa'imin laisa lahu min qiyamih illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan qiyam, bangun pada malam hari, beribadah pada malam hari, nggak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar bergadangnya saja. Dia lupa kalau Ramadan itu dari pagi sampai malam. Bukan cuma siangnya saja, gitu ya. Mungkin ada orang seharian nahan gibah. Ketika berpuasa dari subuh sampai maghrib nahan gibah. Tapi ketika maghrib merasa udah boleh gibah. Enggak. Ramadan itu bukan cuma siangnya, malamnya juga Ramadan. Bahkan menurut Nabi SAW, 10 siang terbaik itu di 10 awal Dzulhijjah. Dan 10 malam terbaik dalam 1 tahun itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini enggak terbatas kepada waktu cuma siangnya saja. Siang dan malam tidak ada bedanya, kecuali kalau siang nggak boleh makan minum dan membatalkan puasa. Malamnya pun sama, ada keutamaannya, ada pahalanya. Juga larangan tersebut berlaku bukan cuma siang saja, malam juga demikian. Ya ngapain juga siangnya nggak gibah, tapi malamnya habis-habisan ngomongin orang. Habis pahala puasanya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan kembali dalam sesi kali ini, kita akan membahas mengenai fikih puasa dalam tema tentang apa saja sih yang bisa membatalkan puasa serta membatalkan pahala puasa. Mungkin nanti kalau cukup waktunya kita tambahkan dengan apa yang disunahkan dan juga apa yang dimakruhkan serta diperbolehkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang bisa membuat puasa kita itu batal. Artinya ketika puasa ini batal, maka harus diganti fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti di waktu yang lain, artinya setelah bulan suci Ramadan, dan kewajibannya mengganti tersebut adalah di tahun itu sebelum datang Ramadan selanjutnya. Jadi diwajibkan untuk dibayar pada tahun itu. Apa saja yang dapat membatalkan puasa Ramadan? Dalam buku Al-Ghayah wa Taqrib disebutkan diantaranya adalah ma wasala ilal jawfi awir ra'si, apa yang sampai kepada tenggorokan atau melewati tenggorokan yang berasal dari jauf, dari mulut atau dari kepala, lubang kepala yang bisa nyampe ke tenggorokan, artinya melewati lubang tenggorokan sampai ke perut, itu membatalkan puasa. Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu cairan. Bahkan beberapa ulama menambahkan, sebagian besar ulama bersepakat bahwasanya asap rokok yang sengaja dihisap itu membatalkan puasa. Jadi mohon maaf bagi para perokok, jangan melakukan aktivitas rokoknya ketika berpuasa. Terlepas dari mungkin ada yang masih berpendapat bahwa rokok itu makruh ataukah mungkin mubah, tapi memang sebagian besar ulama mengatakan rokok itu haram dan memang tidak boleh dilakukan aktivitas merokok tersebut ketika sedang berpuasa, karena sudah ada fatwanya bahwa merokok itu membatalkan puasa. Berbeda dengan ketika kita mencium aromaterapi atau mencium bau parfum atau mencium aroma makanan, itu tidak membatalkan puasa. Merokok membatalkan puasa. Jadi baik itu benda padat maupun benda cair ataupun yang disebut rokok tadi gitu ya, itu bisa membatalkan puasa ketika sengaja dimasukkan ke dalam perut kita melewati tenggorokan atau kerongkongan kita. Artinya ketika misalkan kita ini makan ataupun minum tidak sengaja, lupa kalau kita ini lagi puasa, kok kita ini tiba-tiba makan, kita tiba-tiba minum, walaupun sampai kenyang, kalau tidak sadar maka itu dimaafkan. Dan itu merupakan sebuah rahmat dari Allah ya, sebuah kenikmatan dari Allah.
Catatannya tidak disengaja. Artinya tidak sengaja memakan, tidak sengaja meminum, itu puasanya tidak batal. Kalaupun terlanjur memakan meminum, lanjutkan puasanya. Tidak perlu berniat kembali karena memang tidak batal. Apalagi wal huknatu fi ahadis sabilaini. Bahasanya itu kayak suntikan atau tusukan di dua jalan, baik depan maupun belakang, baik kubul maupun dubur. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam dua jalan tersebut, maka itu dapat membatalkan puasa. Apalagi al-qai'u amdan, muntah tapi dengan sengaja, amdan. Jadi misalkan seseorang ini sengaja untuk muntah, mungkin dengan dia itu merogok-rogok tenggorokannya, ataupun mungkin dia sengaja membuat dirinya merasa jijik disengaja sehingga dia muntah, maka muntahnya itu adalah membatalkan puasa karena disengaja. Maka di sini kita ketahui ketika muntahnya tidak dengan sengaja, contoh misalkan mencium bau busuk kemudian muntah, atau mungkin dalam perjalanan kemudian dia mabuk perjalanan muntah, itu tidak membatalkan puasa. Yang bikin batal itu kalau misalkan habis muntah terus minum. Nah itu minumnya yang membatalkan, bukan muntahnya. Kadang-kadang orang muntah disebut batal, muntah itu tidak membatalkan. Yang membatalkan ketika muntah dengan sengaja atau setelah muntah walaupun tidak sengaja kemudian dia makan minum, nah itu baru batal. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan kok kemudian mabuk perjalanan muntah gitu ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi tidak ada alasan ketika muntah puasanya jadi batal, enggak. Kecuali kalau misalkan dia itu minum setelah muntah tadi, yaitu yang menyebabkan puasanya itu batal. Setelah itu apa? Setelah al-qayu amdan wal wat'u amdan fil farji. Berhubungan suami istri dengan sengaja. Ini membatalkan puasa. Bahkan khusus untuk yang berhubungan suami istri, selain diwajibkan kepadanya qadha, juga diwajibkan kepadanya kafarah. Kafarah itu apa ya? Kalau bahasa kita mungkin denda, hukuman. Apa? Membebaskan budak, atau dia itu memberi makan 60 orang miskin, atau dia itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Artinya kalau misalkan dia itu 2 bulan berturut-turut berpuasa, maka kalau misalkan di hari ke-59 kok dia batal, maka ngulangi lagi dari awal. Maka mohon maaf untuk suami istri, ini tidak boleh berhubungan suami istri ya. Mohon maaf kalau misalkan untuk bercumbu segala macam nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai berhubungan suami istri, ini haram hukumnya. Kalau mau berhubungan suami istri, maka di waktu malam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Artinya dari ba'da maghrib sampai dengan subuh, itu waktu yang dihalalkan, diperbolehkan untuk berhubungan suami istri. Tapi ketika siangnya, dari mulai subuh sampai dengan maghrib, ini tidak boleh. Tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Apalagi, wal inzalu an mubasyarah. Keluarnya mani, keluarnya sperma karena mubasyarah. Mubasyarah itu syahwah. Mubasyarah itu kan artinya bercumbu gitu. Jadi lebih karena syahwat. Ya, mohon maaf bahasanya harus jelas, entah itu dikeluarkan oleh diri sendiri ataukah dikeluarkan oleh orang lain. Ketika itu keluar mani karena disertai dengan syahwat, maka itu membatalkan puasa. Berbeda ketika keluar mani itu karena mimpi basah, dia tidur siang hari kemudian dia itu junub. Mimpi basah kalau bahasa kita, itu tidak membatalkan puasa, gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang disengaja atau dipikir-pikirkan atau dibuat-buat sehingga maniknya keluar, atau disebut dengan istimna, atau kalau bahasa kita mungkin onani gitu ya, atau masturbasi lah. Nah itu kalau misalkan junub pada waktu siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa, hanya saja memang wajib baginya untuk mandi wajib ya, mandi besar yang pernah kita bahas, karena setelah itu dia akan sholat dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Al-junun, gila. Walaupun cuma sebentar, ketika dia itu gila, maka dia membatalkan puasa. Apalagi ar-riddah. Riddah itu adalah murtad. Jelas, selain membatalkan puasa, itu jelas membatalkan akidah. Dan ketika seorang tidak berakidah, maka dia tidak berislam. Maka ketika seseorang itu keluar dari agama Islam, maka sudah pasti dia batal puasanya. Kalau misalkan dia itu kembali ke dalam agama Islam, maka dia wajib untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Seperti itu.
Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita dapati beberapa hal, bahwa ada beberapa hal yang mungkin dianggap membatalkan puasa ternyata tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Siwak atau gosok gigi. Itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang namanya gosok gigi itu hanya sebatas di mulut, tidak nyampe masuk ke tenggorokan, kecuali kalau odolnya ditelan, nah itu baru batal. Termasuk diantaranya apa? Termasuk diantaranya kumur-kumur ketika berwudu, itu tidak membatalkan puasa. Karena memang tidak sampai ke tenggorokan, tidak sampai melewati kerongkongan sampai ke dalam perut, itu tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Jadi kayak makan ketika waktu imsak itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja hati-hati jangan sampai kebablasan nanti malah makan sampai melewati waktu subuh. Karena waktu subuh itu ya waktu subuh biasanya tandai dengan adzan. Kalau sudah adzan ya sudah stop. Jangan sampai nggak apa-apa belum qomat, ya memang qomat itu nanti setelah itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini batal puasanya gara-gara kita ini meremehkan waktu. Makanya para ulama menyediakan waktu imsak untuk berhati-hati jangan sampai kebablasan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa membatalkan puasa gitu ya. Ada hal yang membatalkan puasa, termasuk diantaranya hijamah atau yang namanya bekam, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian tadi kita sebutkan ada hal-hal yang memang secara zahir dia itu tidak membatalkan puasa. Artinya ketika dia melakukannya puasa tidak batal, tidak wajib baginya qadha, hanya saja secara pahala batal. Jadi pahalanya yang batal. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Jadi secara hukum dia nggak batal. Dia nggak makan, nggak minum dari pagi sampai dengan sore, dari subuh sampai dengan maghrib. Dia tidak melakukan hal yang tadi kita sebutkan membatalkan puasa itu sendiri. Tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tidak wajib qadha memang baginya, tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa dari puasanya. Apa hal-hal tersebut? Di antara yang merusak pahala puasa, yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan kejelekan orang lain. Nah, itu membatalkan pahala puasa atau merusak pahala puasa. Yang kedua adalah namimah. Namimah itu mengadu domba, memfitnah sana sini gitu ya, supaya orang itu bermusuhan. Ini juga merusak pahala puasa. Kemudian apa? Al-kadzib, dusta. Ini pun dapat merusak pahala puasa. Juga diantaranya adalah sumpah palsu. Ini termasuk merusak pahala puasa. Juga maksiat-maksiat yang lain ini juga bisa merusak pahala puasa. Memang secara puasa tidak batal, tapi secara pahala puasa dia tidak dapat. Cuma dapat apa? Dari pagi sampai sore, dari subuh sampai maghrib dia cuma dapat lapar, haus. Pahalanya nggak dapat, keutamaannya nggak dapat. Kenapa? Karena kehilangan keberkahannya, kehilangan pahalanya. Ustadz, kalau misalkan pagi-pagi udah terlanjur gibah, apa nggak usah pahala, nggak usah puasa sekalian ya? Ya ngapain juga puasa karena nggak dapat pahala? Tidak seperti itu. Justru kita harus tetap berpuasa. Kenapa demikian? Gini, kalau kita kemudian justru membatalkan puasa kita, selain kita nggak dapat pahala juga dapat dosa karena membatalkan puasa yang wajib, diwajibkan untuk kita berpuasa. Justru kita harus terus berpuasa. Kenapa? Berharap pahalanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Kebaikan-kebaikan tersebut itu menghapuskan keburukan-keburukan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ketika kita berbuat keburukan kemudian kita ikutkan, kita laksanakan setelahnya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keburukan-keburukan tersebut dan insya Allah pahala dikembalikan. Beberapa ulama yang disebut dengan kebaikan tersebut apa? At-taubah, bertaubat, beristighfar, kemudian beramal soleh. Insya Allah walaupun mungkin di pagi kita sudah merusak pahala puasa kita, kemudian kita taubat, kita istighfar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kembalikan pahala tersebut, tapi jangan dirusak lagi. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan ternyata gini, wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak orang yang melakukan qiyam, bangun pada malam hari, beribadah pada malam hari, nggak dapat apa-apa kecuali hanya sekedar bergadangnya saja. Dia lupa kalau Ramadan itu dari pagi sampai malam, bukan cuma siangnya saja, gitu ya. Mungkin ada orang seharian nahan gibah. Ketika berpuasa dari subuh sampai maghrib nahan gibah. Tapi ketika maghrib merasa udah boleh gibah. Enggak.
Ramadan itu bukan cuma siangnya, malamnya juga Ramadan. Bahkan menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 siang terbaik itu di 10 awal Dzulhijjah, dan 10 malam terbaik dalam satu tahun itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini nggak terbatas kepada waktu cuma siangnya saja. Siang dan malam tidak ada bedanya, kecuali kalau siang nggak boleh makan minum dan membatalkan puasa. Malamnya pun sama, ada keutamaannya, ada pahalanya. Juga larangan tersebut berlaku bukan cuma siang saja, malam juga demikian. Ya ngapain juga siangnya nggak gibah tapi malamnya habis-habisan ngomongin orang, habis pahala puasanya nanti. Maka dari itu mari kita berpuasa di bulan ini dengan penuh kesungguhan. Jangan sampai kita ini cuma sekedar lapar saja, jangan sampai kita ini cuma sekedar haus saja. Harusnya kita mendapatkan keutamaannya, pahala yang berlipat ganda, dilipat gandakan tanpa ada batasan. Keutamaannya luar biasa, diampuni dosa-dosa, diberikan rahmat, dibebaskan dari api neraka, dan insya Allah keluar dari bulan ini pun dapat gelar takwa. Itu mungkin untuk sesi kali ini. Nanti insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya berkenaan dengan hal-hal yang disunahkan, dimakruhkan, serta yang diperbolehkan dalam berpuasa. Aku luka hada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.